Oke, balik lagi dan kita masih akan membahas mengenai Bapak Presiden Joko Widodo, ya kan? Karena kemarin itu, nah ini ada seseorang ya, jadi ada Bapak Deddy Sitorus nih, dia itu emosi kayak gitu, emosinya memuncak kayak gitu ya kan? Karena ya ada yang bilang ini dia emosi terus kayak debat gitu sama seseorang yang ada di waktu entah itu mau diskusi atau bagaimana ya kan, itu tapi di situ emosi Deddy Sitorus ini memuncak kayak gitu. Apakah dia sok gitu, kita nggak tahu. Dan apa ya, sampai ada ya kan rakyat itu kayak mendirikan partai sendiri ya kan, rakyat oposisi kayak gitu katanya. Nah ini gimana ini, rakyat mana kelihatannya yang harus dibela, atau ini rakyat mana yang jadi partai oposisi, ini rakyat yang mana ya kan? Nggak usah lama-lama, kita langsung saja simak videonya. Mana dia tadi mana? Oh ada istrinya. Anda yang ngomong tadi Bu. Nggak, Anda nggak bisa mewakili dia. Bilang mana dia kampret. Berani. Orangnya pulang. Bilang sama dia. Kalau lempar pekerjaan sini, bertahan dong. Ya bertahan, bertahan. Dia orang dia pulang. Siapa yang pulang? Nggak ada yang pulang. Isunya di sini. Isunya di sini. Kamu tadi udah ngomong, dia mana? Panggil loh. Jangan emosi kayak begitu. Kenapa? Tidak menghargai orang. Oke. Kita kemarin mau diskusi. Kalau mau ngomong terus pergi ngapain? Siapa yang pergi? Saya sudah bilang ya, stop ya. Mentah-mentah anggota dewan nih. Stop. Mentah-mentah wakil rakyat. Punya apa? Orangnya mana yang ngomong tadi sini? Oke, stop. Sudah. Stop. Oke, kita pindah. Ya. Diam dulu. Kita pindah. Saya mau menjawab dia ternyata udah pergi. Itu namanya menghormati apa tidak? Itu menghormati apa tidak? Oke. Sudah. Oke. Baik, sudah ya. Udah nggak usah dijawab. Ya apa? Tadi saya kaget kok tiba-tiba udah nggak ada. Siapa yang Lanjut. Saya mau menjelaskan begini. Apakah PDI Perjuangan hanya karena berbeda pada Jokowi menjadi kritis? Silakan dicek dari 2014. Silakan cek TV Parlemen. Apakah DPR harapan kita untuk mengubahnya? Enggak, orang udah disandra kok. Nggak usah partai lain, PDI Perjuangan ditodong juga kok kepalanya. Dengan kasus, dengan ini, dengan itu. Jadi jangan dikira orang nggak ngomong gagah-gagahan karena ada kepentingan, enggak. Tapi kan semua ada tata keramanya, ada tata caranya, ada undang-undangnya. Terus bisa bilang wow gitu. Ibu sudah. Ya, bisa bilang wow gitu. Ambil suami sini disebut sama saya. Kamu mah hadapin suami saya. Lalu bagaimana mengarang politik dinasti? Ya. Sudah. Ibu itu keluar saja. Sudah. Biarkan. Sepakat untuk mendeklarasikan berdirinya Partai Rakyat Oposisi. Partai Rakyat Oposisi menuntut Jokowi untuk bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia. Tentu berpihakan pada rakyat adalah tujuan utama dari Partai Rakyat Oposisi. Hidup rakyat! Sepakat. Ladies and gentlemen, it's a great honor for me to introduce Joko Widodo, President of Indonesia, or
as we know him in a more familiar way, Babak, President Jokowi. Starting as a businessman and mayor of his home city, Jakarta, in 2005, President Jokowi entered politics with the aim to serve the people, to work for the people. As a mayor, he devoted himself to eradicating poverty and reducing crime, paying spontaneous visits to the population, particularly to poor neighborhoods and marketplaces, always ready to hear what the people have to say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Saudara-saudara sekalian, dalam video ini saya mencoba memberikan sajian sebuah narasi ya tentang keberhasilan pemerintahan Jokowi yang justru tidak diakui karena hanya sekedar kepentingan politik ya, tidak diakui oleh banyak tokoh-tokoh ya yang dia mengaku sebagai seorang intelektual, tokoh senior politik. Dia tidak mau mengakui, dia tidak jujur melihat keberhasilan pembangunan masa pemerintahan Pak Jokowi ya. Salah satunya bahwa tentang jalan tol ya. Jalan tol itu mereka mengatakan kalau hanya karena berhutang siapa saja bisa. Emang gampang dipercaya orang untuk mendapatkan hutang membangun jalan tol ya, yang begitu mencapai ke seluruh wilayah Republik Indonesia ini, bahkan dari Sumatera ini sudah hampir tembus dari ujung ke ujung, Pulau Jawa sudah selesai, lalu Kalimantan dan lain-lain pulau-pulau besar lainnya ya. Nah, ini jalan tol ini memang harus segera dibangun, mengejar ketertinggalan bangsa kita ini, negeri kita ini, kalau kita benar-benar ingin menjadi negara maju. Nah, Pak Jokowi sudah lakukan itu ya. Lalu ada lagi yang mengatakan jalan tol itu bukan pekerjaan seorang presiden, bukan keberhasilan seorang presiden, tapi itu murni swasta. Gimana sih cara berpikirnya? Itu kebijakan seorang presiden. Bahkan Presiden Jokowi itu mendahulukan dengan bagaimana anggaran ini bisa dibangun, jalan tol ini bisa dibangun, lalu baru diswastakan ya, diswastakan untuk pengelolaannya ya, konsensinya berapa tahun dan nilainya berapa, panjangnya berapa. Nah, ini baru untuk pengembalian hutang ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini suatu keberhasilan yang luar biasa ya, yang harus kita akui. Belum lagi bagaimana ketika pemerintahan Pak Jokowi ini pelabuhan-pelabuhan, bandara, ya, kereta api, semua infrastruktur transportasi massal juga dibangun seluruhnya. Nah, ini luar biasa, harus kita akui, saudara-saudara. Indonesia saat ini pemimpin dibanjiri dengan hinaan, pemimpin dihujani dengan cacian. Tapi pemimpin kita Indonesia ini adalah pemimpin yang sabar, yang patut kita jadikan tauladan. Pesan untuk para pembenci yang selalu merasa dirinya suci, tapi mereka kehilangan isi hati. Untuk mereka para pembenci yang merasa berilmu tinggi, namun mereka kehilangan adab dan akhlaknya. Untuk mereka para pembenci, semoga mereka semua terketuk hatinya dengan persoalan-persoalan ini, sehingga mereka sadar saat ini mereka sedang ditunggangi oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan ambisi. Pak Jokowi sehat selalu, insya Allah berkah.
Beda dengan kita. Kita hutangnya sedikit. Beberapa tahun yang lalu Bapak Jokowi juga sudah melunasi hutang warisan sebanyak 7.000 triliun. Bapak heran kan dari mana uang 7.000 triliun itu? Kok Pak Jokowi bisa membayar? Karena Bapak Jokowi selama ini melakukan penghematan pengeluaran APBN. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menggunakan APBN untuk pembangunan negara. Bapak Jokowi mensiasati pembangunan negara dari para investor, baik dalam maupun luar negeri, sehingga APBN-nya utuh, tidak diutak-atik. APBN yang ada khusus digunakan untuk kepentingan rakyat seperti subsidi, kemudian bansos, BLT, PKH dan sebagainya itu Pak. Ya, Bapak harus tahu. Jadi kalau Bapak bilang hutangnya sampai 8.000 triliun itu, seandainya saat ini hutang kita 8.000 triliun, itu sedikit Pak. Dibanding dengan PDB kita tuh sudah banyak sekali Pak. Itu jumlahnya cuma 35% dari penghasilan kita, penghasilan negara maksudnya, ya Pak. Jadi masih ada 3 alasan kenapa orang-orang itu membencimu. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bisa mencapai level yang kamu punya. Yang kedua, mereka tidak memiliki apa yang kamu punya. Dan yang ketiga, mereka coba meniru kamu, tapi mereka tidak mampu melakukan itu. Jika digosipkan, berarti kamu populer dong. Jika direndahkan dan mereka coba menarikmu ke bawah, berarti kamu lebih tinggi daripada mereka. Jika dimusuhi, berarti kamu adalah lawan yang tangguh. Jika mereka iri, artinya kamu lebih sukses daripada mereka. Sesimpel itu.